Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita belakangan ini agak rame kalau lihat YouTube, Facebook, media sosial, media massa. Apa? Yaitu adanya ketidakadilan, undang-undang yang kata seorang ahli, nggak butuhlah rakyat undang-undang seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa itu muncul? Nah, saya selalu mencari jawaban dan tentu saja tidak dalam konteks untuk sama-sama dengan yang lain mengkritisi pemerintah. Ya, saya pikir nurani orang juga pasti tahu bahwa setiap yang tidak baik itu dirinya akan bersikap secara tidak proporsional, karena sebuah ketidakbaikan itu kalau dipertahankan pasti akan mengorbankan akal sehat, nurani, dan tentu juga kemanusiaan itu sendiri. Dan kalau itu terjadi pada sebuah kekuasaan, maka kekuasaan ini akan kehilangan keseimbangan, sehingga yang dilakukan cenderung selain tidak perlu memang betul-betul mengusik atau bahkan dalam bahasa yang lebih vulgar menggebuk akal sehat. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, kalau kita kembali pada nilai Quran, maka sebenarnya sebuah kehidupan ini, apalagi menjadi pemimpin itu pada hakikatnya adalah amanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk menyelesaikan, menunaikan amanah yang ada pada diri kita. Dan menurut Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili di dalam tafsir Munir, amanah itu bukan sekedar kepemimpinan, kekuasaan, bahkan sholat, zakat, puasa, dan kita berbicara setiap hari itu juga amanat. Termasuk jempol kita dong, yang setiap saat mungkin bikin status Facebook, atau bahkan komentar di grup WhatsApp dan seterusnya. Ini harus hati-hati, sebab kalau sampai ada yang tersinggung dan seterusnya, urusannya panjang. Kalau urusan sama Allah mudah, istighfar, Allah akan ampuni. Tapi sesama manusia ini harus betul-betul disadari, kemudian meminta maaf, panjang prosesnya. Dan itu tidak sekedar berlangsung pada konteks kekinian di dunia, juga akan berlanjut di akhirat. Nah, oleh karena itu, sebenarnya jika masing-masing orang yang beragama Islam ini mengenal, mengerti, memahami, dan meyakini bahwa apa yang Allah perintahkan ini penting, maka tidak akan terjadi yang namanya kegaduhan, kericuhan, dan segala hal yang tidak positif. Karena apa? Karena masing-masing akan menjaga diri, sebab salah-salah nanti akan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kita konversi dalam konteks sejarah dan kaitannya dengan kepemimpinan atau kekuasaan, maka kita bisa bercermin pada bagaimana Umar bin Khattab menjalankan fungsi kekuasaannya. Beliau melihat kekuasaan itu sebagai sebuah beban berat. Oleh karena itu, beliau tidak pernah mau tidur terlalu cepat. Bahkan mungkin dalam 24 jam sedikit saja waktunya yang digunakan untuk tidur. Selebihnya digunakan untuk memikirkan bagaimana masyarakatnya sejahtera, bagaimana ketertiban tercipta, bagaimana keadilan merata, bagaimana penegakan hukum berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, kalau kita lihat lembar demi lembar sejarah kehidupan Umar bin Khattab, kita tidak punya temuan selain daripada rasa kagum luar biasa. Mengapa? Karena Umar melihat bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Jadi otoritas yang dipercayakan oleh masyarakat kepada seorang penguasa itu bukan legitimasi untuk dia bisa bertindak semau gue, untuk bertindak sesuka hati. Nah, kalau ini dipahami, maka insya Allah bangsa dan negara kita akan menjadi lebih baik ke depan. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya diperhatikan sekarang adalah bagaimana masing-masing kita, kalau kita seorang pria menjadi suami, punya anak menjadi seorang ayah, berkomitmen untuk menjadikan keluarga-keluarga kita, rumah tangga kita sebagai sebuah laboratorium yang kelak menghasilkan sosok-sosok manusia yang walaupun tidak sekarakter dengan Umar bin Khattab misalnya, tapi mengenal sejarahnya, paham apa itu amanah, sehingga ketika kelak menjadi pemimpin, dia bukan menjadi orang yang seperti singa kelaparan dilepas di dalam
hutan belantara, setiap ketemu apapun dia mau mangsa dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan agar ya dari rumah kita sendiri pun, bahkan dari pikiran kita saat ini itu bisa mengubah keadaan ke depan menjadi lebih baik. Jadi sahabat sekalian yang berbahagia, kuncinya adalah bagaimana kita mengenal ya ajaran Islam dengan baik sehingga kita mengerti untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ingat tadi, amanah menurut Profesor Wahbah Al-Juhaili bukan sekedar kepemimpinan. Ucapan kita, lisan kita, bahkan status-status kita di media sosial itu pun sebuah amanah. Kalau ini dijaga, diperhatikan, insya Allah Indonesia akan dipenuhi oleh narasi-narasi positif yang berkeadaban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.